Hello everyone, welcome back to our family channel. I'm Queen of the Su family. Hari ini puasa keempat. Yeay, udah hari keempat puasanya. Videoku yang yang kemarin waktu menjelang buka puasa itu udah aku edit, tapi semalam karena ngantuk jadi belum sempat aku upload, itu udah ketiduran. Pengen tak upload sekarang, tapi karena videonya bukan video makan-makan sih, cuman ngasih tahu kalau ini si Koko minggu depan udah mulai sekolah tatap muka. Jadi cuman ngomongin kayak gitu aja, nggak ngeliatin waktu aku makan atau gimana, itu nggak ada. Cuman aku ngasih tahu aku bikin dessert yang dari dari sagu plus tepung hungkwe, terus tak kasih santan, itu aja udah. Itu juga aku udah selesai, makanya cuman aku kasih lihat mangkok yang bekas aku buat makan itu. Oke, so kemarinnya itu kalau nggak salah aku search pengen beli sepatu kan. Udah punya sepatu sih, cuman tak pikir sepatuku yang training itu, yang sepatu buat lari itu kalau dipakai agak kelamaan ini kakiku jadi bengkak. Sepatunya itu kalau nggak salah No Balance kalau nggak salah. Terus aku search karena kebetulan keponakanku yang gede, yang paling gede itu, dia bilang, Bude tahu nggak ini sepatu Nike yang Air Max 97 kalau di Hongkong harganya berapa. Terus aku search kan di Google, itu di Hongkong itu harganya variasi, tapi kebanyakan yang untuk size dia itu udah kosong, harus ngebit gitu loh. Ngebit kalau di Hongkong itu mahal banget, bisa sampai ratusan ribu. Terus aku pikir search di Nike.com itu yang Nike Air Max 97 itu juga ini yang ukuran dia juga udah kosong. Malah ada lagi yang modelnya hampir sama tapi bukan yang 97, tapi yang Air Max 98 atau 270 apa gimana gitu. Terus aku sendiri lihat ini Nike yang modelnya kayaknya bagus. Nah, ini udah aku ambil tadi di mana, karena aku kurirnya aku minta dikirim di ini di mana ini di Circle K, jadi di kayak supermarket itu. Cuman kalau di Indonesia kayak Indomaret sama Alfamart. Kalau di sini kan Circle K sama 7-Eleven itu biasanya suka sebelah sini ada, terus sebelah situ pasti ada gitu loh. Jadi ini pakai kurir SF itu singkatan dari Sonfeng kalau nggak salah bahasa Cinanya itu. Jadi harganya 650-an lah, soalnya beli 600 $600 itu udah free ongkir. Jadi aku beli sepatu Nike yang harganya 650-an dolar lah, itu udah free ongkir. Jadi ini sekarang aku mau buka, masih segelan. Tadi aku ambil di Circle K waktu setelah nganter si kecil naik di sekolah. Jadi ini masih segelan. Jadi ini maksudnya open box sepatu Nike yang aku beli kemarin. Nah, ini udah aku buka. Ini tulisannya Just Do It kan, kalau Nike itu Just Do It. Ini show you. Oke. Seperti ini. Nah, ini receipt-nya. As you can see. Oh, namanya Nike RYZ 3652. Jadi produknya ini namanya, kelihatan nggak? Women's, jadi untuk cewek. Kalau nggak salah itu ada dua warna, yang satu putih terus yang satu pink. Terus aku pilih yang warna putih. Aku sebenarnya udah punya sepatu warna putih yang Michael Kors itu, tapi bukan putih polos. Putihnya putih agak kecoklatan, krem gitu, putihnya putih krem. Nah, ini aku beli seperti ini.
Bentuknya seperti ini harganya cuma 635 kalau nggak salah ya. Yes, jadi kayak gini. Kalau yang dikepengenin keponakanku itu modelnya sininya itu ini kayak apa itu, kayak bening gitu, tapi nggak bolong kayak gini ya. Itu yang dikepengenin sama dia itu yang Nike Air Max 97. Kalau Air Max 97 itu kan macam-macam, ada yang apa-apa gitu, jadi nggak cuma 1-2 macamnya. Jadi aku beli ini ukuran 30, kalau Euro ukuran 38, UK ukuran 4,5, US ukuran 7, jadi 24 cm. Kalau kakiku kan 23 kalau nggak salah, jadi aku beli agak longgaran biar kalau misalnya buat jalan lama itu enggak apa namanya, enggak sakit gitu. Sebenarnya yang untuk ukuran kaki kan yang atas tok ini kan, yang bagian atas ini, yang bawahnya ini karena agak ke belakang bentuknya kayaknya gede banget, aslinya enggak. Jadi seperti ini. Let me show you the other one. Nah, ada ekstra talinya juga. Nah, ada ekstra talinya. Ini bisa bikin kayak gini kalau misalnya mau dibikin apa namanya, ininya, tali sepatunya bisa dimodel kayak gini. So, kelihatan nggak? So that's that. Ini mungkin apa namanya, cara-cara untuk ini naliin sepatunya. Jadi naliin tali sepatunya. Jadi kan nggak cuman kayak gini terus kan, jadi bisa dimodifikasi kayak gini. Ada beberapa kalau nggak salah. Let me open it for you. Oke, si Koko masih ini, masih sekarang lagi online belajar bahasa, itu bukan bahasa, itu ini komputer kalau nggak salah, komputer. Tadi waktu aku tinggal dia lagi pelajaran matematika. Oke, so buat kalian yang baru datang di channel aku, selamat datang. Namaku Sita, orang Semarang tapi udah lama tinggal di udah lama tinggal di Hong Kong. Tadinya aku seorang pekerja migran yang ikut sama agensi. Majikanku yang pertama itu punya agensi, jadi kerjaku di agensi bantu-bantu, kadang suka jemput anak di bandara, kadang ngantarin ke imigrasi, kadang translating kalau misalnya anaknya masih baru terus mau ganti majikan, kebetulan mau ganti majikan gitu, aku yang disuruh translate. Karena modal pertamaku datang ke Hong Kong itu pakai bahasa Inggris, jadi alhamdulillah lulus SMA itu bahasa Inggrisku udah alhamdulillah udah lancar. Jadi maksudnya kalau diajak komunikasi itu udah nyambung itu. Terus aku sama majikanku itu waktu apa namanya, zaman dulu kalau nggak salah itu belum ada interview, maksudnya belum ada pakai video, itu belum ada waktu itu. PT ku waktu itu namanya PT Pandu, yang PT besarnya itu di ini di Pondok Indah. Terus aku setelah tanda tangan kontrak sama majikanku itu, aku dipindah ke ini, ke mana, ke Jogja. Jadi terbangnya dari Jakarta sih, itu terbangnya, cuman kita ditampungnya itu di Jogja. Karena yang di Jogja itu khusus untuk penerbangan untuk TKW yang ke Hong Kong. Kalau yang di Pondok Indah itu penampungannya itu campur aduk, ada yang ke Korea, ada yang ke Abu Dhabi, ada yang ke Malaysia, terus ada yang ke Taiwan, ada yang ke Singapura sama Hong Kong gitu. Jadi campur aduk, cowok cewek gitu. Tapi yang untuk khusus asrama cowok itu yang di bagian luar, masih di dalam apa, kayak pabrik gitu kan, maksudnya ada pintu gerbangnya gede itu. Cuman yang asrama cowok sama asrama cewek itu dipisah sama pintu gerbang besi yang dijaga sama satpam gitu. Jadi tiap malam setelah jam 9 itu yang cowok-cowok udah harus keluar dari wilayah yang ditempati sama cewek. Soalnya biasanya kalau malam minggu itu di PT waktu itu ada acara misalnya karaokean atau nyanyi bersama, kumpul-kumpul gitu banyak. So that's that. Jadi majikan pertamaku dulu itu agensi. Jadi aku kerjaku selain kerja di rumah juga kerja
di kantor bantu-bantu sama agency, soalnya yang translatornya yang di kantor itu dia kerja sendiri terus udah sepuh gitu. Ini apa namanya, kalau misalnya beliau lagi ke tugas di imigrasi atau di konsulat ngurusin kontrak kan, job dari konsulat terus ke imigrasi masukin apa namanya, masukin kontrak kerja baru gitu kan. Kalau ada pembantu yang misalnya ada masalah sama majikan terus dibalikin ke kantor kan nggak ada yang jadi translator. Makanya aku sewaktu-waktu itu harus apa namanya, harus ke kantor bantuin jadi translator gitu. Tapi kalau misalnya lagi repot, anak-anak nggak bisa ditinggal, anaknya 3, jadi umur 3,5, umur 5,5 sama umur 13 tahun, cowok semua 3. Itu ini apa namanya Jimmy, Billy sama Tommy. Marganya marga Lai. So oke, cukup sampai di sini dulu aja ngomongin masa lalu. Oke, jadi ini nanti aku mau pakai buat jemput si adik setelah pulang sekolah. Nanti pulang sekolah jam 4:30. Si Koko juga minggu depan hari Senin udah mulai tatap muka. Sekarang masih pelajaran komputer, terus habis komputer nanti istirahat, recess kan, second time recess, agak panjangan waktunya 15-20 menit kalau nggak salah. Terus after that English 2 jam kalau nggak salah. Oke, so that's that. Nanti dilanjut lagi. Oke, makasih yang udah nonton. Oh ya, dilanjut tadi. Buat kalian yang baru mampir di channel kami, namaku Sita, orang Semarang asli. Suamiku orang Hong Kong, Kanada. Jadi apa namanya, kemungkinan insya Allah rencana tahun ini mau pindahan ke Vancouver, Kanada. Doain aja, minta doanya semoga baik-baik. Jadi ini apa namanya, kemarin dokumen yang dimasukin itu dikembalikan karena akte kelahiranku belum di legalisir dari pemerintah, Departemen Luar Negeri sama Departemen Hukum kalau nggak salah. Jadi kemarin udah dilegalisir. Aku minta bocoran minta bocoran dari seorang YouTuber terkenal di Hong Kong sini, orang Indonesia juga, namanya Mbak Nikmatul Rosidah. Kalian bisa cek juga channelnya beliau. Yang YouTube subscribernya itu udah lebih dari 1 juta. Kalau aku kan cuman apa namanya, YouTuber ecek-ecek baru apa namanya, ini editingku juga nggak perfect karena aku cuman pakai HP buat ngediting, so masih banyak kekurangannya. So akte kelahiranku udah dilegalisir, tinggal ganti formulir karena formulir yang kemarin itu masih ada almarhum papa. Tapi karena sekarang papa udah nggak ada kan, udah almarhum sejak tahun kemarin bulan 10 itu, akhir bulan 10. Jadi mau diganti lagi formulirnya, pengisiannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya suami udah agak lega, udah nggak begitu banyak kerjaannya soal sekolahan. Jadi beberapa hari kemarin itu beliau nggak ngajar tapi ngurusin MPF beliau. Jadi MPF itu ini apa namanya, kayak bukan tunjangan sih, pemotongan gaji dari tunjangan dari kantor yang diberikan, tapi nggak secara langsung, tapi masuknya ke ini kayak simpenan gitu loh, kayak asuransi tapi bukan asuransi, kayak simpenan gitu, di saving tapi nggak boleh diotak-atik kalau dia masih kerja gitu. So sampai di sini dulu aja video sekarang, dilanjut nanti. Oke, makasih yang udah nonton, stay safe, selamat berpuasa.